teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari dengan NIM 2310116320001. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 kelas A2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Ror Cahaya MP. Belum saya menjelaskan semua materi linguistik umum, izinkan saya menyebutkan aspek-aspek linguistik umum. Yang pertama ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Untuk materi yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang memfokuskan pada analisis dan struktur bunyi dalam suatu bahasa. Ini mencakup studi terhadap fonem atau unit bunyi terkecil yang membedakan makna dalam bahasa. Proses fonologi juga mencakup fonetik, yaitu cara bunyi tersebut diucapkan dan didengar. Adapun contoh-contoh fonologi, yang pertama ada kata panci dan panti, memiliki perbedaan pada huruf C dan T. Yang kedua ada kata pegal dan pedal, memiliki perbedaan bunyi pada huruf G dan D. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mengkaji bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Morfologi mengkaji struktur internal kata dan cara kata-kata membentuk makna. Ini melibatkan analisis tentang akar kata, afiks, awalan, akhiran, dan infiks, serta perubahan bentuk kata yang dapat mempengaruhi makna atau kelas gramatikal suatu kata. Contoh dari morfologi, kita bisa mengamati kata kerja, bermain. Di sini akar katanya adalah main. Afiks, awalan ber, dan hasilnya membentuk makna berbeda, seperti bermain, melakukan aktivitas atau bermainan. Proses bermainan secara terus-menerus. Yang kedua, ada kata pencuri. Terbentuk dari kata dasar curi dengan menambahkan awalan pen. Yang ketiga, ada sintaksis. Untuk materi yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis adalah ilmu bahasa yang mengkaji struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Pada sintaksis ini, kita dapat mempelajari susunan kata dalam kalimat dan bagaimana kata-kata tersebut membentuk struktur gramatikal yang sah. Ini mencakup hubungan antar kata, peran sintaksis, dan pembentukan frasa dan klausa. Adapun contoh-contoh sintaksis. Yang pertama, dalam kalimat saya makan nasi, kata saya berfungsi sebagai subjek, sedangkan kata makan berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, Ani membaca buku di perpustakaan. Kata buku berfungsi sebagai objek, sedangkan kata di perpustakaan berfungsi sebagai keterangan tempat. Untuk materi yang keempat ada wacana. Apa sih wacana itu? Wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, yang terdiri dari serangkaian kalimat yang saling terkait dalam membentuk suatu kesatuan makna. Wacana mencakup analisis teks yang lebih besar, meneliti cara kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf saling berhubungan membentuk makna secara keseluruhan. Studi ini melibatkan koherensi, kohesi, dan strategi komunikatif dalam teks. Adapun contoh-contoh wacana. Sebuah artikel berita yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas topik tertentu. Sebuah pidato yang terdiri dari beberapa kalimat yang disampaikan secara berurutan untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan. Dari yang kelima ada semantik. Semantik adalah bidang yang berkaitan dengan makna kata, frasa, dan kalimat. Ini mencakup studi tentang makna leksikal dan gramatikal, serta bagaimana konteks dapat mempengaruhi interpretasi makna. Adapun contoh-contoh semantik. Yang pertama, kata matahari adalah benda langit yang bercahaya dan memberikan cahaya dan panas kepada bumi. Untuk contoh yang kedua, ada makna kata makan adalah mengkonsumsi makanan melalui mulut. Dari yang terakhir ada pragmatik.
adalah ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Pragmatik mengeksplorasi penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Ini melibatkan studi terhadap aspek-aspek seperti tujuan berkomunikasi, duplikatur, dan bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi bahasa. Adapun contoh-contoh pragmatik. Yang pertama, penggunaan bahasa yang berbeda antara situasi formal dan informal. Yang kedua, penggunaan bahasa yang berbeda antara percakapan dengan teman sebaya dan percakapan dengan atasan. Sekian, sampai di sini materi aspek-aspek linguistik umum. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.